Pada pekan ini, pasar keuangan masih akan bergejolak, mengingat banyaknya data dan agenda penting yang akan keluar dalam seminggu ke depan. Dari sentimen dalam negeri adalah data neraca perdagangan Juli, sementara sentimen dari luar negeri akan datang dari data pertumbuhan ekonomi Jepang, data penjualan retail dan pengangguran di Tiongkok, serta risalah pertemuan Federal Open Market Committee pada Juli lalu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak Yuda. Ya, Pak Hans, kita coba memprediksi ya bagaimana analisa Anda nih Pak terhadap pembukaan pada hari ini dengan beberapa data penting yang masih ditunggu. Salah satunya tadi mungkin inflasi di Eropa, kemudian juga inflasi Amerika yang melandai, kebijakan The Fed terkait dengan suku bunga dan beberapa hal yang lain terutama dari eksternal terkait dengan perdagangan bursa pada pagi hari ini Pak. Ya, Asia dibuka melemah ya. Kayaknya pasar sedikit berhati-hati gitu ya. Memang beberapa agenda data penting keluar di pasar gitu. Tapi yang terlihat oleh pasar merefleksikan apa yang terjadi di indeks harga konsumen dan indeks harga produsen Amerika yang baru keluar di akhir pekan gitu. Indeks harga konsumen memang lebih bagus ya, jadi 3,2, tapi itu naik dari 3% sebelumnya, naik ke 3,2, tapi di bawah perkiraan pasar 3,3% gitu. Sedangkan IHK inti itu turun ke 4,7 ya, dari sebelumnya 4,8. Jadi pasar itu cukup positif ketika indeks harga konsumen Amerika keluar dan ekspektasi kuat sekali bahwa Federal Reserve akan menahan kenaikan tingkat suku bunga mereka pada pertemuan September. Nah, tapi di hari Jumat itu keluar indeks harga produsen. Nah, ternyata indeks harga produsen ini ternyata naik lebih tinggi gitu ya. Jadi dia mengalami kenaikan secara bulanan 0,8%. Dari sebelumnya 0,2%, lebih tinggi dari perkiraan pelaku pasar yang memperkirakan 0,7%. Nah, ini menimbulkan keraguan gitu. Tapi yang menarik dari angka tadi, inflasi Amerika tadinya dipikir akan naik akibat dari kenaikan harga minyak global. Tapi pada waktu data keluar, indeks harga produsen, itu tidak terrefleksi terjadi kenaikan di sana. Jadi cuma 0%-an ya dari energi gitu. Takutnya energi punya kenaikan baru terlihat pada periode-periode berikutnya gitu. Nah, ini menimbulkan spekulasi pasar sedikit berhati-hati gitu ya bahwa Federal Reserve apakah mengakhiri kenaikan suku bunganya tahun ini atau enggak. Takutnya di bulan November ke depan Fed masih akan menaikkan suku bunga. Nah, ini yang agak mendorong pasar Asia termasuk nanti kemungkinan Indonesia mungkin akan mengalami koreksi. Pak, kalau kita bicara mengenai data ekonomi Amerika Serikat yang membaik, terutama inflasi, tapi produsen tadi meningkat, imbasnya apa Pak secara langsung terhadap emiten-emiten di bursa kita pada hari ini Pak? Ya, sebenarnya yang pasar takut itu adalah Fed itu melanjutkan kenaikan suku bunga gitu ya. Jadi kenaikan terakhir pada bulan sebelumnya itu pasar berharap itu terakhir. Sudah itu pasar mulai ekspektasi bahwa Fed nggak menaikkan suku bunga, stay di sini, 2024 mulai menurunkan tingkat suku bunga. Nah, ini menyebabkan dana bergerak dari advanced country masuk ke emerging market ya, dari aset yang tidak berisiko pindah ke aset yang berisiko. Nah, ini mendorong pasar kita, termasuk yield obligasi kita itu bergerak turun ke bawah gitu ya, karena dana masuk ke sini. Tapi kalau Fed memang melanjutkan kenaikan suku bunga mereka, itu berpotensi membuat adanya outflow yang terjadi di pasar kita. Nah, ini yang sedikit membuat pasar Asia itu cenderung terkoreksi ya ketika data inflasi Amerika tidak sesuai perkiraan. Kalau kita bicara mengenai statement dari pejabat The Fed yang mengakibatkan kenaikan yield obligasi Amerika Serikat Pak terhadap market kita pada hari ini Pak. Ya, memang kalau kita lihat pekan-pekan sebelumnya beberapa pejabat Fed mengatakan mereka belum akan menurunkan suku bunga tahun ini. Ada yang mengatakan masih butuh kenaikan gitu ya, karena mereka memang melihat target mereka 2%. Nah, padahal inflasi sekarang 3,2. Tapi yang jadi perhatian benar-benar itu adalah inflasi inti, itu masih di 4,7%. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau terjadi kenaikan suku bunga. Nah, sedangkan BI sendiri strike-nya dengan Fed itu sisa 25 basis point gitu. Khawatirnya kalau seandainya BI bertahan pada level ini karena inflasi dalam negeri relatif rendah, sedangkan Fed kembali menaikkan suku bunga, itu levelnya sama, takutnya ada outflow terjadi, dana keluar dari pasar kita menuju ke Amerika gitu. Nah, itu yang lebih berpengaruh. Jadi transmisinya lebih ke nilai tukar ya. Jadi kalau nilai tukar melemah, ini tentu mengganggu aktivitas emiten dalam negeri yang punya hutang besar ataupun yang terkait dengan
ekspor import ya, atau yang import terutama. Kita kembali ke regional Pak, kalau kita bicara mengenai Bank of Japan, banyak sekali memberikan stimulus terkait dengan suku bunga dan juga meningkatkan yield obligasi serta mata uang yen sendiri yang menguat terhadap dolar ya Pak. Tapi di satu sisi Tiongkok ini agak melambat perekonomiannya, bahkan terjadi deflasi. Lalu bagaimana kondisi regional ini, dua negara yang cukup besar memberikan kontribusi pergerakan ekonomi Asia pada perdagangan bursa hari ini Pak? Ya, kalau kita lihat memang Jepang ini punya pengaruh ya. Jadi waktu dia mulai merubah kebijakan ya, mengizinkan obligasi di jangka panjang untuk bergerak lebih tinggi yieldnya, itu membuat pasar berindikasi bahwa sebentar lagi Bank of Japan akan merubah kebijakan suku bunga mereka gitu. Jadi ini yang menyebabkan yen itu mulai bergerak menguat gitu ya. Tapi sentimen yen menguat itu sebenarnya cukup positif bagi kita ya. Jadi kalau harapan kita kalau yen menguat, indeks dolar lebih tertekan, rupiah kita lebih menguat gitu. Nah di sisi lain yang jadi masalah itu Tiongkok gitu ya. Setelah data ekspor import mereka buruk kemarin, indeks harga konsumen dan produsen mereka sama-sama deflasi posisinya. Nah ini menunjukkan bahwa Tiongkok ini benar-benar kehabisan momentum pemulihan ekonomi. Kemudian masalah besar yang mereka hadapi itu bahwa mereka harus tumbuh dengan kekuatan konsumsi yang selama ini mereka mengandalkan sekali infrastruktur dan properti. Tapi nampaknya dua sektor ini nggak akan terlalu kuat pergerakannya. Nah, langkah mereka untuk switch pindah ke teknologi menghadapi tantangan. Karena Amerika mengeluarkan larangan ya untuk investasi teknologi di Tiongkok. Gitu. Jadi ini jadi masalah. Nah, yang pasar nantikan terkait Tiongkok itu adalah stimulus tambahan. Apa yang harus pemerintah Tiongkok lakukan, baik fiskal maupun moneter untuk menstimulus ekonomi negara tersebut. Nah, itu akan positif bagi pasar kita ya ketika Tiongkok memberikan stimulus tambahan, transmisinya akan bergerak ke harga komoditas yang lebih tinggi. Iya, Pak Hans, kita kembali ke dalam negeri ya. Dalam minggu ini, Badan Pusat Statistik atau BPS akan mengumumkan data neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Juli 2023. Ekspor dan impor nih Pak yang diproduksikan akan mengalami kontraksi sebesar 17,75% dan 15,45% secara tahunan pada bulan tersebut. Apakah ini akan berpengaruh Pak terhadap pergerakan IHSG pada hari ini Pak? Ya, kita sebenarnya beberapa periode ini sedikit berhati-hati gitu ya. Pada neraca perdagangan sebelumnya, surplus kita meningkat. Kelihatan bagus. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ekspor kita turun karena harga komoditas rendah. Tapi importnya turun lebih rendah. Lebih banyak gitu ya importnya turun. Sehingga surplusnya bisa melebar gitu. Ini indikasi awal bahwa ada perlambatan ekonomi dalam negeri ya. Karena kalau import turun biasanya mengindikasikan pergerakan ekonomi dalam negeri bergerak melemah gitu. Nah, kalau bulan ini diperkirakan masih surplus, berarti kita khawatir juga kalau ekspor impor terus mengalami tekanan turun, ini nggak terlalu bagus bagi kita. Nah, beruntungnya kita bahwa harga komoditas itu mulai merangkak naik ya, biarpun belum terlalu signifikan. Kita lihat minyak sudah bergerak 83 gitu ya, sempat 85-an gitu. Batu bara juga mulai bergerak naik gitu ya, tetapi belum terlalu signifikan. Memang ada masalah cuaca ya yang mempengaruhi pasar, bahwa cuaca yang terlalu ekstrim panas itu menyebabkan konsumsi energi lebih besar. Ya, Pak Hans, dalam pekan ini kan banyak sekali data yang ditunggu ya terkait dengan sentimen dari data internasional tadi sudah kita bahas, kemudian regional sudah juga sekarang dalam negeri Pak terkait dengan pidato Jokowi mengenai nota keuangan 2024 yang diharapkan memberikan sentimen positif terhadap pasar di tengah proyeksi sentimen negatif dari The Fed, Tiongkok dan juga Jepang sendiri Pak. Ya, kalau kita lihat pasti pidato Pak Jokowi dinantikan ya. Jadi tentu masyarakat melihat ya arahan tekanan pemerintah, kebijakan apa yang pemerintah tekankan, kebijakan kemungkinan ke depan pemerintah lebih mengalokasikan anggaran kemana gitu. Ini juga cukup positif bagi pasar ya. Dan biasanya memang habis pidato itu biasanya pasar berespon cukup positif ya. Jadi secara seminggu kalau kita lihat biarpun di awal pekan agak sedikit tertekan gitu ya, kita pikir pasar kita akan cukup positif ya pada pekan ini pergerakannya. Kalau kita melihat kondisi perdagangan dalam negeri Pak, pada pekan lalu banyak beberapa yang terpengaruh, terutama kalau di Amerika saham-saham teknologi ya Pak. Pada hari ini seperti apa Anda melihat ketika tadi Anda katakan harga mineral, minyak salah satunya yang rebound bagus sekali. Apakah ini juga berpengaruh terhadap emiten-emiten energi pada perdagangan hari ini Pak? Ya, sebenarnya di Amerika itu saham teknologi itu di awal tahun itu naik sangat tinggi Pak.
gitu. Tapi sesudah Fed mulai agresif lagi menaikkan suku bunga, kelihatan belum berakhir, saham teknologi mulai tertekan gitu ya. Memang Amerika itu naiknya lebih banyak oleh saham Nvidia ya. Ini adalah supplier chip terkait AI. Jadi sepertinya kalau kita lihat saham teknologi Amerika itu udah dipimpin oleh perusahaan-perusahaan yang mengandalkan AI. Jadi arahnya mulai berubah ke sana gitu. Nah ini juga mempengaruhi saham teknologi dalam negeri ya, yang cenderung kalau seandainya bunga belum berhenti naik, mereka cenderung tertekan turun ke bawah ya, karena mereka butuh pendanaan lebih besar, kemudian valuasi jangka panjang itu akan tertekan turun kalau diskon rate terlalu tinggi ya, ketika suku bunga terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat mungkin pekan ini saham teknologi ada posisi rebound, tapi memang sangat terbatas ya pergerakannya. Yang menarik kalau ada beberapa informasi saya baca ini menjelang pemilu nih, terutama kemarin ada pengumuman terkait dengan koalisi partai politik pastinya semakin mengerucut terhadap Pilpres 2024 adalah saham-saham berbasis perbankan, konsumsi dan juga properti. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak? Ya, kalau kita lihat pertama perbankan ya, perbankan di Indonesia itu selalu bagus ya saham perbankan. Kemarin kinerja yang keluar juga bagus ya, jadi perbankan Indonesia itu udah terbukti gitu ya bahwa dalam kondisi bunga tinggi ataupun rendah kinerja tetap bagus. Nah, menjelang pemilu biasanya aliran dana lebih kuat gitu ya, jadi tentu perbankan salah satu yang sudah diuntungkan. Kalau konstruksi memang kalau kita lihat PR-nya adalah orang menanti pemimpin berikutnya yang diharapkan bisa melanjutkan program Pak Jokowi yang sudah sangat bagus sekali saat ini gitu ya. Jadi beberapa emiten konstruksi yang bermasalah diharapkan bisa direalisasi dan segera pulih gitu. Nah ini juga sama mempengaruhi. Nah kalau kita lihat sektor properti sendiri memang ada indikasi mulai bangkit sektor properti gitu ya. Menariknya bahwa sektor properti itu demand rumah meningkat, mulai ada peningkatan di tengah bunga yang relatif masih tinggi. Tampaknya ada indikasi juga kelas menengah ke atas mengalami pemulihan ekonomi yang cukup baik gitu. Nah biasanya sektor lain yang positif juga adalah consumer good ya. Biasanya consumer good pada periode pemilu ini akan baik, dan selain itu media juga akan memiliki kinerja yang baik. Ya, terakhir nih Pak Hans, ada rekomendasi saham-saham yang akan mengeruk cuan pada pekan ini ataupun pada perdagangan hari ini Pak, khususnya Pak? Ya, ada beberapa saham kita rekomendasikan CMNT ya, ini untuk trading kita rekomendasikan beli 815 sampai 875, cut loss di bawah 790, target kita 905, 940. Yang kedua MSP ya, biasanya tahun pemilu juga bagus untuk MSP, beli 875 sampai 890, cut loss di bawah 850, target kita 925 sampai 995. Kemudian KF ya, ini farmasi kita rekomendasikan beli 815 sampai 840, cut loss di bawah 790, target kita 875 sampai 915. Yang berikutnya semen Indonesia ya, kita rekomendasikan beli terkait juga dengan properti ini ya, di 6.600 sampai 6.775, cut loss di bawah 6.450, target kita 750 sampai 7.250. Yang terakhir TIMS ya, kalau kita lihat akumulasi beli 895 sampai 910, cut loss di bawah 870, target kita 945 sampai 995. Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangan hari ini. Semoga pasar bisa menyikapi positif kebijakan-kebijakan The Fed, kemudian juga bagaimana regional sendiri pasti memberikan sentimen terhadap perdagangan hari ini, tapi juga ekspektasi positif terkait dengan neraca laporan keuangan, kemudian juga pidato Jokowi pada Rabu pekan ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Terima kasih Pak.